Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi dari hardware robot kita yang nanti akan kita program menjadi lengan robot anti nabrak. Wah, kemarin kita udah pernah bikin lengan robot. Kalian juga sudah membuat sensor pendeteksi jarak dengan ultrasonik. Nah, sekarang kita akan mencoba menggabungkan kedua itu. Jadi kita akan membuat lengan robot menggunakan servo, lalu kita akan tambahkan sensor ultrasoniknya supaya dia nanti bisa membaca jarak sehingga dia nggak nabrak. Jadi nanti kita akan membuat lengan robot seperti yang kemarin kita bikin begini. Lalu di sini nanti kita akan tempelkan si sensor ultrasoniknya. Yuk kita rakit sekarang ya. Oke. Pertama-tama kita ambil servo motor yang kita punya. Lalu kan di sini ada tiga kabelnya nih, warna coklat, warna merah, dan warna orange. Nah, kita sambungkan dulu pakai menggunakan kabel male to male yang kita punya. Male to male itu artinya yang jarum, dua-duanya ada jarumnya. Jadi kita hubungkan dulu si yang warna coklat, kita hubungkan, lalu kamu bisa taruh di mana aja deh, misalnya di F, kalau di kabel nih di F10. Di F10, satu di F10. Lalu kita ambil lagi yang warnanya untuk kita hubungkan di kabel yang warnanya merah. Nah, warna merah dihubungkan, itu untuk kita hubungkan di kalau di kabel akan hubungkan di A10. Nah, di A10 begini. Lalu ambil lagi satu lagi dihubungkan ke yang orange. Bentar. Dihubungkan ke yang orange gitu. Nah, yang orange itu akan kabel hubungkan ke dalam kaki nomor 3 dari si Arduino. Jadi kan kaki 0, 1, 2, 3 di pin digital yang nomor 3. Jadi bisa dilihat seperti ini. Oke. Nah, lalu setelah itu kita ambil sensor ultrasonik yang kita punya. Lalu kalian ambil yang kabel jumpernya male to female, yang ini yang bolong bulat yang ada lubangnya male ya, dan yang ada jarumnya female dan male. Ini female, ini male, ini cowok, ini cewek. Nah, kita ambil yang female-nya, lalu misalnya kita masukkan ke dalam VCC. Nah, ke dalam ultrasonik yang VCC-nya. VCC-nya kita masukkan. Nah, lalu kita hubungkan dia ke B10. Nah, di B10. Lalu kita ambil lagi yang ini deh, yang trigger. Untuk triggernya kita masukin female-nya ke trigger, ke trig. Lalu kita akan masukkan trignya itu di 7, di pin digital nomor 7. Lalu kita ambil lagi satu lagi di echo, dihubungkan ke pinnya echo, lalu akan dihubungkan ke pin Arduino nomor 8, pin digital nomor 8. Seperti ini. Lalu ambil lagi satu lagi, dihubungkan ke GND, ke groundnya ultrasonik. Lalu kalian hubungkan dia ke dalam, misalnya ke G10. Pasang saja di G10. Nah, di G10 seperti ini. Oke, nah setelah itu kita ambil lagi jumper male to male. Untuk kita taruh satu, kita pasang di GND di Arduino, lalu kita pasang di J10.
seperti ini di G10. Lalu ambil satu lagi, kita taruh di 5 volt. Lalu kita pasangkan di E10. Nah, seperti ini. Oke, jadi semuanya bisa dilihat kayak gini. Nah, jika sudah dirangkai, kita sekarang akan hubungkan dulu Arduino yang kita miliki ke dalam program yang kita ke dalam komputer yang kita punya. Jadi kita hubungkan dulu Arduino-nya. Setelah terhubung, kita masuk ke program Arduino yang kita punya. Nah, lalu kita akan mencoba untuk mengetahui dulu motor servonya posisi 90 derajatnya yang mana, biar nanti kita gampang dalam merangkai si lengan robot ini. Jadi kita aktifkan dulu si servonya. Yang paling pertama adalah kita harus panggil dulu library si servonya seperti yang sudah pernah kita lakukan. Jadi tanda pagar, include, buka kurung begini, tanda lebih kecil, lalu servo.h, tutup kurung. Oke, terus kita inisialisasi dulu int, integer gitu, dia jadi sebagai integer. Pin servonya ada di tadi nomor 3. Titik koma, lalu kita namakan servonya kita, servo, namanya misalnya my servo, titik koma, lalu kita masuk ke void setup yang kita punya. Di situ kita my servo dot attach pin servo. Jadi my servonya kita mau bilang my servo itu attach sama pin servo di kaki digital nomor 3. Lalu setelah itu kita masuk ke void loopnya kita. Lalu kita coba bikin my servo titik right, kamu bikin dulu 0 titik koma, di delay selama 5 detik titik koma, lalu my servo lagi dot right 90 titik koma, delay selama 10 detik biar kita tahu bedanya. Nah, oke, jika sudah, kita coba dulu kirimkan ke Arduino yang kita punya. Upload. Oh, ada yang error, titik komanya lupa kabelnya. Habis itu diupload lagi. Oke. Nah, ini berada di posisi 0. Jadi kalau sekarang kita pasang, ini kita pasang begini. Kita akan, ini sudut, kita bisa lihat ini sudut 90. Nah, ini sudut 0. Ini 0-nya. Berarti ini ada yang kurang. Nah, 90-nya udah pas belum? Kalau belum lurus, kamu pasin nih di sini. Pasin dia lurus. Wah, ini masih miring nih punyanya Abdul. Nah, ini lagi di 0. Tunggu dia balik lagi ke 90. Nah, ini 90-nya Abdul. Nah, ini 0-nya. Nah, lalu kita ambil double tap. Nah, ini berarti kalau sini kita cabut dulu aja si Arduino yang kita punya. Jadi kita udah tahu ini bahwa ini adalah sudut 90-nya servonya Abdul nih. Nah, begitu udah dapat 90, kita lem di part di sini. Kamu boleh di protoboard atau boleh di meja, dan kalau Abdul di sini nih, Abdul akan lem.
Oke, kita ambil double tape yang kita punya, lalu ditempelkan aja. Jadi double tape-nya kita tempel. Oke. Nah, karena ini adalah 90-nya, jadi ditaruh dia di bagian atasnya. Lalu ditempel seperti ini. Nah, ini 90. Sekarang tadi 90, nolnya ada di sini. Jadi mungkin Kak Abdul mau bikin, jadi nanti kita akan bikin ininya, sensornya akan kita tempel nih ke arah sini nih. Jadi nanti Kak Abdul tangannya akan dari sini. Nah, jadi kalau udah ini dikasih double tape. Yang bagian sensor ultrasoniknya kita kasih double tape supaya bisa tertempel di sini. Kita ambil lagi double tape yang kita punya. Lalu kita tempelkan seperti sesuai ini, jadi kita sesuaikan aja dulu. Kayak gini berarti oke di sini. Nah, jika sudah, kita buka. Lalu kita tempelkan. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke programnya kita. Jadi kalau misalnya ini kita hubungkan lagi si Arduino-nya. Nah, ini artinya ke 0. Lalu dia akan naik lagi ke 90. Ups, dia kurang kuat ternyata. Kabel kurang kuat. Jadi pastikan ininya cukup menempel. Kalau memang misalnya rasanya wah ini masih kurang kuat nih, bisa kalian tambahin selotip seperti. Oke, setelah kita lakban seperti ini, bisa dilihat. Nah, ya sudah, pastiin semuanya kencang. Nah, kita coba lagi, apa udah cukup kencang atau belum? Nah, oke, lebih kuat naik nggak? Oke, udah cukup. Udah begitu kamu sudah melihat ini sudah cukup kuat, kabel-kabelnya udah tidak mengganggu kerja dari si servonya. Kita balik lagi ke programnya kita. Kalau misalnya ada yang kalian rasa misalnya ini masih kurang kuat nih kalau pakai double tip, kalian boleh tambahin lagi ya, pakai lakban atau pakai solasi atau boleh di glue gun juga boleh. Intinya dipastikan si lengan robot si servonya itu terpasang dengan kuat karena nanti dia punya beban di atasnya. Jadi lebih gampang maju mundurnya. Oke, kita balik lagi ke programnya kita tadi ini. Nah, setelah kita tadi ini kan kita udah tahu nih di mana sudut 90-nya, di mana sudut 0-nya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan si sensor jaraknya gitu. Jadi sensor jaraknya akan ini untuk sementara kabel matikan dulu ya supaya nggak terlalu ribut mengganggu suaranya. Kita cabut dulu Arduino-nya. Nah, lalu kita balik lagi ke programnya kita. Yang pertama kali kita akan tambahkan di sini INT trigger atau misalnya trik aja, INT trig sama dengan tadi triggernya ada di mana? Tadi kan triggernya kabel itu ada di pin 7. Jadi kita tadi taruhnya di 7 titik koma INT echo adanya di pin 8 titik koma. Lalu kita berikan lagi INT sudut itu di 90. Jadi kita punya inisial sudut itu di 90. Oke, nah sekarang kita akan bikin dulu sebuah program supaya nanti tinggal dipanggil saja waktu saat looping. Jadi kita akan bikin sebuah void yang namanya void baca jarak. Nah, jadi kita akan void baca jarak gitu, 2 buka kurung dan tutup kurung. Lalu kita berikan kurung kurawal seperti ini. Terus kita akan ketikkan digital write trig
high. Ini untuk yang seperti yang sudah pernah kemarin ya, di minggu kemarin, untuk bagaimana mengaktifkan triggernya. Jadi trigger kita aktifkan dulu, lalu kita kasih delay microsecond. Oh, ini M-nya kurang ya. M-nya harus huruf besar, delay microsecond. Kita kasih aja 10. Titik koma. Lalu kita digital write. Triggernya kita matikan. Titik koma. Oke, lalu kita INT yang kemarin durasinya. Cara untuk membaca durasi, kita melakukan durasi itu adalah sama dengan pulse in dari yang namanya echo. Yang kalau dia membacanya high. Titik koma. Lalu kita INT jarak. Titik koma. Jarak itu adalah perhitungan dari sensor pendeteksi jarak yang kemarin. Masih ingat nggak? Berarti jarak adalah durasi dibagi 2 dikali 0,34. 0. Titik koma. Atau 0,34 juga boleh. 0,34. 340 titik koma. Gitu. Terus kita bikin return ke jarak. Jadi dia akan balik lagi ke jarak lagi. Jadi ini akan terus menerus. Jadi void baca jarak ini akan kalau namanya baca jarak, maka dia akan selalu membaca jarak. Jadi nanti kita akan panggil jadi begitu nanti kita panggil void baca jarak, maka akan berlangsung codingan yang kayak gini, komen-komen yang seperti ini. Komen yang hanya ada di dalam si baca jarak ini. Jadi yang ada di sini. Ini adalah komennya baca jarak. Nah, lalu kita masuk ke void setup. Oke, yang paling pertama kita berikan serial biar kita gampang nanti. Jadi di sini serial begin di 9600. Lalu kita berikan pin mode trig itu adalah output. Lalu kita berikan lagi pin mode echo adalah input. Lalu my servo attach, kita masukin sini my servo attach pin servo sama masih kayak yang tadi. Lalu kita berikan digital write kepada triggernya. Untuk pertama kali dia low dulu, jadi supaya dia nggak nyala dulu. Lalu my servo kita minta untuk dia di sudut 90 dulu, supaya nanti kita memang benar-benar dia ada di 90. Jadi posisinya nanti berdiri dulu. Gitu. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke void loop yang kita punya. Yang ini yang tadi kita hapus dulu. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, di dalam void loop pertama kali kita untuk itu kita baca dulu serial print ln si baca jarak, supaya kita nanti bisa cek di comnya serial yang kita punya berapa sih baca jarak yang dimiliki gitu. Buka kurung, tutup kurung karena dia membaca yang di atas, lalu tutup kurung lagi, titik koma. Dikasih delay per setiap 1 detik. Per setiap 1 second, 1 milisecond. Maaf. Nah, terus delay 100. Nah, kita mulai bikin if baca jarak itu lebih kecil daripada 15 cm. Jadi nanti kita mau kasih jarak nih 15 cm dan baca jarak
Ini dibaca jaraknya, maaf, tadi Kabel lupa nih. Dibaca jaraknya dikasih underline ya, karena nggak bisa spasi. Jadi baca underline jarak. Baca underline jarak. Baca garis bawah ya, jarak. Jadi baca garis bawah jarak itu lebih besar daripada 10. Maka kita akan meminta si servo yang kita punya itu untuk memberikan stop gitu. Jadi kalau lihat punya kabel udah mulai turun, nanti kabel akan kuatin lagi ya. Kabel akan kasih glue gun deh nanti di sini sebentar ya. Ini glue gunnya kabel panasin dulu. Oke. If baca jarak 15, lalu tadi kita serial print ln, kita berikan tulisan stop. Jadi kita tahu tuh artinya baca jaraknya titik 2 ya. Jadi nanti akan ada tulisan stop di dalam serial portnya kita, di dalam serial communication-nya kita. Jadi stop, titik koma, terus tutup kurung, kurung kurawal, lalu kita bikin lagi else if baca jarak, baca underscore jarak itu lebih besar daripada 15, lebih besar sama dengan 15, tutup kurung. Oke, terus kita akan, tadi kan sudutnya 90. Tadi kan sudutnya, jadi kita mau sudutnya kan di sini servonya nih kita punya nih sudutnya. Sudutnya yang paling pertama ini kan servonya. Nah, ini lengan servonya, lengan robotnya. Nah, kalau tadi nih, kalau misalnya dari kabel kan tadi sebelah sininya adalah 0. Ini 0 derajat. Sebelah sininya adalah 180 derajat. Nah, kita mau kalau misalnya jaraknya lebih dari 15, jadi misalnya di sini nih objeknya, kan berarti masih dari 15. Nah, kita mau dia mulai bergerak per 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat sampai dia ketemu objeknya. Atau sampai dia nanti mentok ke 180. Jadi kita akan berikan si sudut yang tadi udah 90 derajat, sudut sama dengan sudut ditambah 1. Gitu. Jadi ditambah 1. Nilainya dari 90 jadi 91, 92, 93 gitu. Jadi titik koma. Tutup kurung kurawal. Nggak salah. Bukan sudut tapi sudut. Nah, lalu else if baca underscore jarak itu kurang dari jadi kan tadi akan terus maju ya ke depannya, tapi kalau misalnya tidak, sorry maaf, jadi else, kita nggak usah else if deh, sorry maaf, tadi belum nih. Jadi kalau tadi kurang, dia akan maju 1 derajat, tapi kalau terlalu dekat, dia akan mundur. Jadi tadi kita else, ini lagi else, sudut sama dengan sudut kurang 1. Titik koma. Nah, lalu kita bikin, kalau dia udah sampai 180, dia akan berhenti di 0 dan di 180. Jadi nanti ini, kalau misalnya kurang, jadi kan tadi kan kita bilang nih, kalau misalnya jaraknya kurang dari 15, maka dia akan terus maju. Dia akan maju. Dia akan maju. Nambah 1 derajat, 1 derajat sampai ketemu. Jadi kalau di sini ada objek, ya dia akan berhenti di sini. Atau akan terus berhenti sampai di 180 derajat. Begitu juga sebaliknya, else, tadi kan kita tulis else, kalau misalnya ini terlalu dekat, ada objek dari depannya, maka dia akan mundur. Juga mundurnya 1 derajat ke belakangnya. Sampai ke 0 derajat. Jadi perintahnya adalah else if
sudut lebih besar, jadi kalau lewat dari yang ini lebih besar sama dengan 180, maka kita menyuruh dia berhenti saja di sudutnya adalah 180. Jadi nggak bisa lebih. Jadi kalau lebih dari 180 pasti berhentinya di 180. If satu lagi sudutnya lebih kecil daripada atau sama dengan 0, maka sudut sama dengan 0, titik koma. Oke. Nah, baru nanti kita meminta si myServo, bukan myServo, tadi kita namanya, oh ya benar, myServo dot write apapun yang dihasilkan oleh si sudut, titik koma. Oke, kita coba cek. Oke, sudah ada kurung kerawal. Oke, juga coba kita verify dulu apa ada problem atau tidak. Oke, ada nih expected. Oh, di sini jaraknya masih belum titik koma. Verify lagi. Oke, kita cek serial print ln baca jarak. Oh, oke. Yang di sini bukan pakai void ya. Ini harusnya pakai int kabel Pak tadi. Jadi bukan void tapi int. int baca jarak. Oke, ada apa lagi? Ini masih kurang titik komanya. Di verify. Jadi kalian verify dulu ya karena takutnya programnya cukup panjang. Jadi ada yang kita salah ketik atau ada yang kurang. Nah, seperti ini expected titik koma. Oh, di sini kurang kabel tutup. Nah, kurang kurungnya. Verify. Oke, ada yang kurang lagi. Expected declaration before. Oke, ininya kebanyakan kurung kerawalnya. Kita verify. Oke. Begitu sudah dan compiling, kita akan coba compile. Tapi sebelumnya kabel akan benerin dulu nih posisi ininya. Nah, kabel akan coba kabel buka dulu tadi. Jadi ini tergantung permukaan apa yang kalian pakai ya. Jadi kalau kabel akan coba lagi berikan. Jadi kabel akan coba kasih ini. Nah, dikasih glue gun. Lalu kita akan tempelkan. Oke, ini akan membuat pegangannya menjadi lebih kencang, atau lebih kuat. Oke, jika sudah, baru mulai kita hubungkan Arduino yang kita punya. Oke, jika sudah, nah bisa dilihat di sini sebentar belum diupload ya. Lalu kita upload ke dalam Arduino yang tadi, program yang tadi diupload. Ini kalau misalnya kurang lurus, coba dipastikan dulu lurus. Nah, jika di sini bisa dilihat kalau dia mendekat, lalu kita ada tahan. Oke, dia terus maju ya. Coba kita cek ada yang salah atau tidak di serial print ln-nya kita, di serial monitornya kita akan cek. Nah, ini kabel ada salah di sininya nih, bukan 0,340 tapi 0,0340. Kabel lupa ya. Upload lagi. Jadi jaraknya adalah 0,0340. Oke, nah jadi ini kalau ini, nah dia kan akan ketahan. Kita coba cek. Wah, dia belum mau mundur nih. Dia nggak mau mundur. Nah, coba kita cek serial monitornya. Oke, dia maju ke depan. Lalu kalau kita taruh,
Wah, dia masih cuman berhenti ya, dia nggak mau mundur. Kalau kita majuin lagi, dia maju. Oke, coba kita cek ke program yang tadi udah kita bikin. Apa ada yang salah atau tidak? Kita coba cek. Atau kita coba cek dulu ke COM-nya. Kita buka serial monitornya. Sebentar, kita buka serial monitornya. Oke. Oh, dia ngebaca ya, tapi dia nggak mau mundur nih. Nah, berarti ada yang salah nih. Coba kita cek ke programnya kita lagi. Kita cek. Oke, di sini kurang. Buka kurung dan tutup kurung. Coba kita upload lagi. Kita upload, oke, dan lalu kita cek serial monitor kita juga. Oke, bisa dilihat di sini 3, 5, 2, 5, 2, 3, dia terus ke arah berhenti di 180. Kalau kita taruh sesuatu, nah, maka dia akan mundur sampai di kondisi yang dia mau. Nah, di sini dia akan berhenti dan dia akan memberikan di serial monitornya tulisan stop. Kalau kita majuin lagi, tuh dia akan mundur. Kita maju ke depan, tuh dia akan ngikutin. Jadi dia anti nabrak ya. Kita deketin, dia mundur. Kita majuin, dia ngedeketin. Tuh gitu. Tuh, dia akan terus bisa kita terus tekan sampai ke sudut, balik lagi ke sudut nolnya dia. Nah, ini artinya dia sudah sampai di sudut nolnya dia. Jadi dia udah paling mentok. Kalau dia majuin lagi, dilepas, maka dia akan terus maju. Gitu. Jadi dia akan terus 0 sampai ke 0, stop. Dia kalau kita pindahin objeknya, maka dia akan terus naik nambah 1 nambah 1 nambah 1 sampai ke 180. Kalau kita berhentikan, dia akan terus menjaga jarak dengan objeknya itu dengan jarak 15 cm. Jadi dengan 15, jadi kita gerakin, mundur. Kita gerakin, dia mundur. Kita majuin, dia akan terus menjaga. Jadi ini bisa kalian atur-atur sendiri nanti mau berapa jarak yang diinginkan. Oke, itu aja pembelajaran kita tentang lengan robot anti nabrak kali ini. Kalau kalian ada kesulitan dalam tadi merangkainya atau ada kendala, jangan sungkan untuk langsung menanyakan kepada tim Diro. Bisa dikirimin videonya, lalu kirimin aja langsung ke kita buat nanti kita analisa apa sih yang salah. Atau kalian juga boleh simpan dulu list pertanyaannya untuk nanti kita akan bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kalian ikutin. Oke, selamat bermain lagi sama Arduino-nya, sama lengan robotnya. Kita ketemu nanti minggu depan ya. Bye!